CLS itu baru juara ASEAN Basketball League. Nah, nangis-nangis lah ibaratnya kayak gitu ya. Latihan kerja keras banget Senin sampai Sabtu, istirahat cuma hari Minggu. Tapi kok kayaknya buat nembus tim senior tuh kayak agak susah ya. Kayak gap dari aku sekarang yang masih pemain junior terus ngeliat pemain senior tuh kayak wah, pemain senior ini kayak sesuatu yang wah gitu ya. Sedangkan aku ngeliat masih junior dulu kayak skillku kayak gini-gini aja gitu kan. أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Hidayat. Keseharian saya sebagai atlet profesional di klub bola basket Prawira Bandung. Luar biasa. SD di SD Karangrejo 3 Jember, terus SMP di SMP 2 Jember. Masuk SMP itu mulai mengikuti ekstrakurikuler basket. Saya kenal basket dari SMP karena saya ngelihat kok di SMP ini biasanya ada kewajiban untuk mengikuti minimal 2 ekstrakurikuler. Yang wajib tuh pramuka, terus satu yang saya pilih bola basket. Kenapa? Karena biasanya kebiasaan di rumah sepak bola udah biasa kan, anak-anak Jember biasanya brojol langsung sepak bola, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, kok ada ekstrakurikuler basket dan penasaran ibaratnya. Akhirnya memberanikan diri buat bergabung. Nah, dari ekstrakurikuler itu berlanjut ke SMA 2 Jember. Karena memang dasarnya memang suka olahraga, jadinya menggeluti ekstrakurikuler basket. Dari yang biasanya latihan cuma seminggu 2 kali, ini keterusan. Jadi di belakang rumah kebetulan ada lapangan basket. Jadi latihan sendiri, kadang latihan juga sama teman. Sampai akhirnya SMA 2 Jember ngebuka penerimaan siswa baru lewat jalur prestasi non-akademik, yaitu bola basket. Langsung melakukan long pass. Minim penjagaan di sana, easy basket. Nah, dari situ memang dasarnya suka olahraga dan memang udah basket dari SMP, keterima masuk di SMA 2 Jember yang kebetulan dia juga sangat mendukung di ranah bola basketnya, kayak gitu. Di SMA karena memang SMA-nya sangat mendukung untuk olahraga basket, nah dari situ saya mulai ikut klub amatir di Jember, namanya Garuda Jember. Latihan di SMA bisa seminggu 3 kali, ditambah di klub amatir seminggu 3 kali, jadi bisa dibilang hampir setiap hari. Mulai dari Senin sampai Sabtu, liburnya hari Minggu. Tahun 2008 ada kompetisi namanya DBL Indonesia. SMA 2 Jember ikut serta dan di tahun pertama saya mengikuti, kita bisa tembus ke final Jawa Timur untuk pertama kalinya. Dan di tahun 2008 kalah, tapi di tahun 2009-nya kita berhasil merebut juara sebagai SMA terbaik se-Jawa Timur. Nah, dari situ mungkin pasti kan ada klub dari kota-kota gede di Surabaya, kota Surabaya atau kota lain, itu mereka punya tim scouting, kayak mereka mencari pemain-pemain yang kelihatannya prospek untuk bergabung di
tim profesional kayak gitu. Nah di tahun 2009 akhir dari DBL itu SMA 2 Jember juara. Salah satu klub namanya CLS Knight Surabaya itu menawari beasiswa untuk ikut bergabung dengan tim CLS. Mau nggak bergabung dengan klub CLS? Nanti akan ada fasilitas kayak mes, beasiswa kuliah di salah satu universitas swasta terbaik di Surabaya. Dari tawaran itu saya komunikasi sama keluarga, sama orang tua. Kira-kira apa keputusan yang mau diambil? Ya kan namanya orang tua, ibaratnya kalau sekolah bisa nggak bayar, kenapa nggak diambil kayak gitu? Ya udah dari restu orang tua, silakan kalau mau ngerantau, yang penting komitmen dan sungguh-sungguh. Akhirnya memutuskan setelah lulus kuliah merantau ke Surabaya untuk bergabung di klub CLS Knight Surabaya dan kuliahnya di Surabaya, di Universitas Surabaya. Saya kuliah di Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Waktu awal sebagai pemain junior gitu kan, kita latihan ya sama kerasnya kayak senior gitu. Tapi ngelihat kok kayaknya latihan udah hampir tiap hari, terus apa ya, ibaratnya udah nangis lah ibaratnya kayak gitu ya. Latihan kerja keras banget Senin sampai Sabtu, istirahat cuman hari Minggu. Tapi kok kayaknya buat nembus tim senior tuh kayak agak susah ya. Kayak gap dari aku sekarang yang masih pemain junior terus ngelihat pemain senior tuh kayak, wah pemain senior ini kayak sesuatu yang wah gitu ya. Sedangkan aku ngelihat masih junior dulu kayak skillku kayak gini-gini aja gitu kan. Jadinya mikir dapet berapa tahun di tim junior gitu kan. Mulai ngebandingin lah teman-teman kayak yang dulu satu angkatan yang mereka udah kerja, yang udah ya di instansi atau di bank atau apapun gitu, kayak oh iya mereka udah bisa beli motor, udah mulai nyicil rumah, sedangkan aku kayak ya udah masih kuliah molor, masih bergelut sama dunia basket gitu kan. Jadi kira-kira bisa nggak ya basket ini buat sandaran hidup gitu, buat sampai ya buat berkeluarga. Kira-kira bisa nggak ya? Nah dari situ muncul keraguan-keraguan. Bisa nggak ya hal ini jadi sandaran buat hidup gitu. Bener, buat masa depan. Nah dari situ mulai ada tawaran dari teman. Kebetulan baru lulus juga kan S1, temen nawarin karena udah tahu mungkin ya memang niat baik buat nawarin kan, kayak udah lulus S1, kebetulan di tahun 2016 juga CLS waktu itu juara dan udah masuk tim senior kan saya. Cuman tahun-tahun awal gabung tim senior itu memang belum langsung klik kayak jadi pemain utama gitu, masih masuk dari band, masih pemain cadangan kayak gitu kan. Kebetulan tahun 2016 lulus S1 dan CLS juara, teman baik nawarin mau nggak kerja di BUMN, nawarin memang kan BUMN sampai saat ini juga kayak gencar buat nawarin atlet buat gabung, soalnya memang mereka ada liga juga, BUMN tuh antar instansi, sampai sekarang pun masih ada. Terus saya mikir kayak, oh iya ya teman-teman yang nggak basket di profesional, mereka toh bisa basket gitu, masih bisa basket, mereka kerja. Nah balik lagi, kayak biasanya malam gitu kan, pikiran-pikiran yang siang sampai sore nggak muncul, malam tuh muncul mau tidur kayak, bisa nggak ya, mau diterusin nggak ya? Waktu itu yang muncul pertanyaannya adalah kalau misal tahun itu saya pensiun, orang-orang itu kenal Arif Hidayat tuh kayak gimana gitu kan. Masa cuman Arif Hidayat yang kayak gini aja gitu. Masa sih udah nyerah sampai di sini aja gitu.
Sedangkan namanya apa ya, idealisme dan keinginan tuh kayak enggak deh, kayak masih belum, ya udah deh lanjut, akhirnya sign kontrak lagi. Pelan-pelan dari situ dari yang pengalaman masih junior, rajinnya tetap ditambahin, terus dari beberapa senior juga ngasih tahu lah namanya ke juniornya kayak gimana sih persiapan atau hal-hal yang diperluin biar bisa tetap survive di Liga Basket Indonesia kayak gitu. Nah dari situ ternyata memang kerja keras dan waktu yang menjawab gitu. Di basket kita nggak bisa dapetin prestasi itu, menikmati prestasi tanpa kerja keras yang kita tanam gitu ibaratnya. Kita nggak bisa cuman 1-2 tahun terus langsung bisa juara, jadi pemain ibaratnya kelas A gitu. Tapi memang kerja keras yang 3, 5, atau 7 tahun yang memang kita harus lewati untuk bisa benar-benar berprestasi. Wow, congratulations. Ternyata bola basket itu bisa buat sandaran hidup kayak gitu. Saya baru menemukan ya setelah saya menginjak bermain di dunia profesional tahun ke-7. Tahun ke-7 saya masuk dunia profesional bola basket. Ternyata basket tuh menghasilkan ya. Selain nominal dari basket juga saya bisa dapetin beasiswa kuliah S1 gratis. Terus kebetulan juga saya selesai juga S2 Magister Kenotariatan. Jadi memang dari situ saya ngelihat ternyata kalau memang kita mau komit dan kita sungguh-sungguh gitu, semuanya akan bisa kebuka jalannya. Dari yang awalnya mungkin keraguan-raguan gitu. Yang ngebuat saya yakin mengambil jalan ini kayak mungkin karena kesenangan saya sama basket gitu. Kayak perasaan kompetitif, kayak rasa pengen ngalahin tim lawan, saya pengen lebih baik dari pemain itu. Jadi mungkin rasa penasaran, kira-kira saya bisa nggak ya sampai di titik itu gitu. Saya bisa nggak ya buat jadi pemain yang seperti itu. Saya bisa nggak ya ngalahin, saya bisa nggak ya juara. Jadi kayak mungkin yang jadi pembakar mungkin pertanyaan-pertanyaan itu, kayak rasa penasaran itu yang bikin saya kayak kalau sekarang belum cukup deh kayak gitu. Jadi rasa itu yang jadi bahan bakar saya terus ngelangkah di jalan ini kayak gitu. Akhirnya berani buat kayak tahu nggak sih, hati kayak lebih condong ke ya, meskipun ke depan ini nggak tahu bisa menghasilkan apa enggak, tapi kayak hati saya memilih buat ya udah tetap di sini gitu. Orang tua kebetulan ibu dan almarhum bapak dulu, cara ngedidik mereka ke anak-anak, mereka ngebebasin anaknya memilih apapun asalkan sesuatu yang baik ya. Jadi mungkin dari situ juga saya bersyukur orang tua tuh ibaratnya sangat mendukung gitu. Sesuatu yang positif bergabung, menggeluti dunia basket gitu kan dulu SMA. Ya asalkan bukan yang aneh-aneh gitu kan. Jadi memang saya ngelihat secara nggak langsung ya orang tua mendukung, ngasih support gitu dengan memberi tanggung jawab anaknya buat komit sama pilihannya kayak gitu. Secara nggak langsung itu ya udah orang tua percaya kok sama apa yang aku pilih. Aku nggak digandoli sama orang tua. Biasanya kalau kayak gitu kan jadinya makin nggak nyaman, makin beban gitu. Oleh Bapak Ridwan Kamil atau mereka berdua yang akan menyerahkan ya? Iya. Lancar sampai cedera sampai cedera nih. Sampai cedera. Iya lancar. 2019 ibaratnya apa yang ditanam di masuk tim CLS sebagai pemain junior itu 2010 lulus SMA. Masuk sebagai tim senior di
2013. Jadi sebagai rookie pemain senior ya, 2013. Dari 2013, 14, 15, 16, 17 itu kayak tahun keraguan-raguan nih berarti. Tahun bisa nggak ya, menghasilkan nggak ya, sampai akhirnya ya mungkin dari apa yang saya tanam kerja keras di tahun-tahun awal itu baru menghasilkan. Terus kebetulan pelatih juga waktu itu kayaknya cocok gitu kan, soalnya memang pemain sama pelatih itu perlu chemistry juga. Di tahun 2017 itu menurut penilaian saya pribadi, dari yang saya pemain cadangan sampai akhirnya di 2017 itu saya menerima award Six Man of the Year. Six Man of the Year itu pemain cadangan terbaik gitu di tahun 2017. Nah, dari 2017 itu mungkin dari yang awalnya ragu-ragu, nggak pede, sampai akhirnya ternyata saya bisa mencapai ini tuh. Tahun lalu juara, tahun selanjutnya saya dapat Six Man of the Year. Ternyata ya dari kerja keras yang saya lakuin gitu. Kayak kita dapat reward itu kan seneng kan. Jadinya kedepannya berarti harus lebih semangat lagi nih buat dapetin prestasi-prestasi yang lain. Nah dari situ udah mulai sedikit-sedikit jalan mulai kebuka gitu. Dan 2019 dari saya selalu ngibaratin tuh kayak orang yang kerja keras tuh kayak putaran roda, sama kalau semuanya udah ngeklik gitu, kayak semuanya tinggal ngeglinding aja gitu. Jadi antara kesempatan dan kerja keras itu kalau udah ngeklik semuanya, ya udah semuanya tuh tinggal kita nikmatin aja, kita tinggal maintain tuh. Jadi saya di CLS tahun 2010 sampai 2019. Kemudian kontrak kebetulan habis dan tahun 2019 juga CLS itu baru juara ASEAN Basketball League. Nah, klub CLS setelah juara itu juga owner memutuskan untuk nggak melanjutkan keeksistensian klub itu. Jadinya sebagian besar pemain itu pindah ke klub-klub lain kayak gitu. Nah, salah satunya saya 2019 klub Prawira Bandung menawari kontrak kerja untuk bergabung sama mereka. Dan dari apa yang mereka tawarkan cocok, ya udah saya pindah ke Bandung 2019 sampai sekarang. Jadi saya cedera lutut, namanya cedera cartilage. Cartilage itu tulang rawan biasanya kalau kita makan ayam ada tulang muda yang warna putih. Itu ada baret kecil di lutut kiri saya yang ngeganggu kalau misal mau gerakan squat atau kita lari sprint terus berhenti tiba-tiba, itu nggak bisa karena kayak di sudut tertentu waktu kita nekuk itu kayak muncul sakit gitu lah, ibaratnya kayak gitu. Nah kalau dulu masih muda mikirnya cedera itu ibaratnya nggak ada lah, bukan nggak ada, ibaratnya masa sih sampai cedera lutut, nggak mungkin lah. Jadi ngerasain tuh kayak basket tuh pengen aja terus-terusan sampai bener-bener nggak bisa gitu, nggak bisa dalam hal udah bosen atau apa gitu, nggak mikir kalau bakalan dihadapkan cedera di secepat ini gitu. Ibaratnya saya ngelihat berarti 2021 saya cedera itu ya masih usia 29 gitu kan, tergolong pemain senior, cuman ya masih muda lah. Saya ngeliat pemain senior tuh kalau usia udah tua 38 atau 40 kayak gitu kan. Jadi saya ngeliat kayak kok kayak secepat ini ya gitu kan. 2021 sampai 2022 itu kayak latihan atau main dalam kondisi cedera. Ya bisa dibilang 50-70% lah maksimal waktu itu bisa. Itu dari yang biasanya 100% bisa perform maksimal, ya karena ada gerakan tertentu yang dilakuin sakit jadinya kan ketahan gitu kan. Jadi ya akhirnya di 2023 awal kemarin baru operasi.
karena satu dan lain hal ya operasinya di 2023 kemarin. Proses pemulihan menurut dokter 9 sampai 12 bulan dan sekarang ini udah mulai memasuki bulan ke-6. Saya ngelihat sekarang ada di posisi tentang keraguan, ketakutan sama persis kayak waktu awal 20-an dulu gitu. Awal usia saya 20-an baru masuk dunia profesional. Kalau dulu ketakutannya bisa nggak ya tembus ke pemain profesional, bisa nggak ya basket ini menghasilkan gitu. Kalau sekarang keraguannya, ketakutannya tuh, aduh udah usia senior nih, kira-kira bisa nggak ya survive, sedangkan sekarang udah berkeluarga, kira-kira kalau pensiun nanti bisa nggak ya menghidupin anak, istri kayak gitu. Kira-kira kayak gimana nanti, oke, memang udah nyiapin buat tadi ada bekal S2 ke notaris, tapi kan itu masih proses lagi, belum yang bisa langsung ujuk-ujuk buka kantor notaris gitu, itu butuh proses juga kan. Sedangkan itu ada gap, ibaratnya kayak ya balik lagi dari awal gitu. Nah terus saya kepikir, oh iya kok sekarang nih takut sama persis kayak dulu gitu. Oh iya, ternyata ketakutan yang saya alami ini ya dari hal-hal yang ya wajar sebagai manusiawi itu memang kayak ada keraguan gitu. Kayak ini dari setan deh, kayak ketakutan itu kayak apa yang ditiupin sama setan gitu kan. Buktinya dulu takut-takut kayak gini tapi dilakuin aja menghasilkan setelah 7 atau 10 tahun komit di hal yang itu. Harusnya kalau memang saya berani buat nentuin tujuan, hidup saya ini mau dibawa kemana nih dari titik ini ke 7 atau 10 tahun ke depan gitu kan. Harusnya kalau saya mau komit, ya mungkin capek atau apa, tapi ya nggak perlu khawatir lah. 10 tahun lalu kamu khawatir kayak gini, sekarang bisa kok. Kenapa kamu harus khawatir untuk 7-10 tahun ke depan kayak gitu. Jadi kalau nginget hal itu ya sangat bersyukur banget pernah ngalamin di titik itu. Buktinya waktu itu takut kayak gitu bisa. Sekarang ya udah opo ayo kayak gitu. Saya planning sama istri kayak sharing gitu kan, ada beberapa skenario ibaratnya kan, plan A, plan B. Jadi kalau misal kebetulan sekarang lagi ikhtiar buat penyembuhan, terapi, penguatan gitu kan, masih sisa 5 atau 6 bulan lagi gitu kan. Tapi kalau memang Allah ngasih rezekinya masih di basket, ya udah masih lanjut paling maksimal 1-2 tahun lagi sebelum mutusin buat pensiun kayak gitu kan. Tapi kalau memang kayak rezekinya udah nggak di basket lagi, ya udah insya Allah mau mutusin buat ngelanjutin magang di kantor notaris itu buat ngerintis ke bidang yang lain kayak gitu. Yang paling saya ingat kalau kita memang pengen survive gitu ya dan berprestasi, kayak kita harus berani buat pasang tujuan gitu, kayak pasang target. Aku mau jadi orang yang kayak gini, aku mau berprestasi di hal ini. Kalau kita udah berani pasang di titik itu tujuan dan goal kita dan komit untuk mau kerja keras di situ, semua insya Allah pasti bakal kewujud gitu. Setelah saya pikir juga Mas, dulu ya di tahun awal itu apa yang jadi bahan bakar saya untuk latihan rajin, untuk kerja keras itu tentang ketakutan. Jadi maksudnya kayak, aku harus rajin latihan tambahan basket biar aku takut dilihat jelek sama orang lain, aku takut diketawain sama orang lain, aku jadi serba ketakutan gitu. Kenapa nggak justru apa yang jadi bahan bakarnya itu kita nyantolin tujuan gitu. Kalau kita nyantolin tujuan tuh kayak lebih powerful dan ketakutan itu justru minggir gitu. Saya mikir, dulu aja yang aku jadiin bahan bakar tuh kayak serba
takut kelihatan jelek, takut ini. Ada loh, dari takut tuh bisa ternyata sampai di titik itu. Daripada apa yang jadi bahan bakar tuh ketakutan, kenapa nggak pilih titik, oh aku mau jadi juara, aku mau jadi ini, aku pengen gaji segini, aku pengen jadi karyawan terbaik, atau pengen jadi ini terbaik. Dan insya Allah menurutku kalau kita pasang titik yang kayak gitu, kayak kita ketakutan dan keraguan tuh kayak lebih bisa diminimalisir gitu daripada kita ngelakuin sesuatu karena takut. Tapi menurutku kayak tujuan tuh penting untuk ya kita tahu kita mau jalan kemana gitu. Kayak kita mau pergi ke rumah temen atau kita nggak tahu tempatnya, ya udah kita pakai GPS, ya kita nggak lari ke sana kemari buat sampai di tujuan itu. Ya hidup tuh harus berani menurutku ya. Kalau sekarang yang saya alami setelah kemarin juga kayak hidup tuh harus berani menurutku. Dari ketakutan 10 tahun lalu itu kayak merugikan gitu ibaratnya. Dan ngelakuin sesuatu dengan ketakutan ternyata ya sampai juga di titik itu ya. Harusnya kalau ngelakuin itu dengan berani kayak lebih dari itu deh yang bisa dicapai gitu. Ya, selain tujuan ya mau kerja keras dan komitmen di hal itu gitu. Kadang apalagi sekarang gitu kayak fokus kita sering kepecah sama hal-hal yang remeh-temeh gitu. Jadi memang kita harus komit dan harus bisa ngeblok, ibaratnya kayak harus pakai kacamata kuda. Kalau ya udah aku komit di sini, di luar garis itu ya udah itu bukan hal yang bisa aku kontrol. Ya udah aku udah milih di jalur ini, di luar itu bukan urusanku kayak gitu. Jadi memang harus pasang target, komitmen, ridho orang tua penting banget sih menurutku ya. Soalnya banyak, nggak 1-2 kali gitu. Banyak hal-hal dalam perjalanan saya itu kayaknya kok mudah ya, kok tiba-tiba ya dimudahkan aja gitu. Nggak cuma 1-2 kali, tapi ada beberapa urusan yang kayak hampir saya yakini karena doa dari orang tua saya kayak gitu. Contohnya apa? Dulu waktu junior, waktu udah masuk tim profesional, awal-awal ada masalah kuliah atau ada masalah di basket gitu kan. Kan jauh-jauhan saya di Surabaya, ibu di Jember. Waktu itu ada masalah apa saya lupa, cuman telepon ke ibu ngasih tahu masalahnya, cerita kayak gini segala macem. Dan ya namanya orang tua kan, terus orang tua juga ya ibaratnya awam juga gitu sama masalah yang saya lagi hadepin gitu kan. Dari teleponan itu ya cukup lama, tapi ibu itu nggak ngasih solusi sebenarnya, nggak ngasih solusi konkret. Tapi setelah saya menutup telepon itu dan kayak ya wes bu, doain apa segala macam, dan setelah telepon itu saya tutup kayak masalah itu ternyata kayak apa ya, bukan selesai tapi kayak hati saya ngerasa lega gitu. Kayak saya ngerasa punya kekuatan untuk menerima dan menyelesaikan masalah itu dengan legowo gitu. Waktu itu ya ada masalah, cukup itu telepon ibu, cerita masalah segala macem. Ya waktu itu ibu juga nggak ngasih solusi konkret yang harus ini. Tapi dari situ setelah saya tahu bahwa ibu ya udah ngedoain biar cepet beres, telepon ditutup, ya udah saya kayak ngerasa kok lega ya, kayak nggak tahu kekuatan itu ada di mana, kayak lega aja di hati tuh, lega dan legowo buat nerima masalah itu dan ya udah dilakuin aja. Kalau industri basket saat ini daripada tahun-tahun yang lalu, sekarang jauh lebih berkembang gitu. Kayak banyak klub yang bergabung, terus banyak investor baru ke klub, terus banyak klub yang dari segi manajemen beberapa yang bagus juga, dan pengemasan dari liga juga dari tahun ke tahun juga lebih bagus, dari supporter, animo masyarakat juga ke tiap pertandingan itu ya makin rame gitu. Apalagi sekarang kan zaman sosial media gitu kan.
kayak masarin apa segala macam tuh lebih mudah dan lebih banyak ngejangkau masyarakat juga. Saya bisa bilang kalau daripada beberapa 3-5 tahun yang lalu, sekarang jauh lebih bagus. Basket saya bisa bilang karena saya mengalami sangat bisa dijadikan sandaran hidup gitu. Karena saya sendiri mengalami hal itu gitu. Asalkan apa? Asalkan kita rajin dan komit, apa ya, ibaratnya berprestasi lah. Jangan jadi pemain yang mediocre gitu. Dari basket juga beasiswa udah banyak banget, beasiswa kuliah tuh banyak banget, dan menurutku sekarang di dunia basket profesional tuh kayak klub tuh kekurangan pemain gitu. Memang bukan kekurangan pemain, bukan kekurangan dalam hal nominal ya. Kayak memang pemain yang memang punya kompetensi yang bagus tuh kayak nggak banyak gitu. Malah ada klub baru harus narik pemain yang senior yang udah pensiun main lagi dan mereka bisa compete gitu kan. Dari situ kan bisa kita lihat memang pemain basket di Indonesia yang benar-benar kompetensinya bagus itu ya nggak bisa kita bilang rata semua. Jadi ya memang ada beberapa yang memang ya pemain ini bagus kayak gitu. Tapi nggak banyak lah gitu.